Kita ke NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Vivi Sevianika sebagai moderator mata kuliah Asuhan Keperawatan pada Pembedahan Umum yang diampu oleh dosen Bapak Topan Hariwibowo, S.Kep Nurse MAN. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang katarak dan tonsilektomi, di mana kelas kita yang berjumlah 52 orang yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu mengenai katarak, kelompok 2 mengenai tonsilektomi yang akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Sebelumnya, apakah kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Siap. Pada kelompok 1, saya persilahkan waktu dan tempat untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Deni Lisa, perwakilan dari kelompok 1 yang akan membacakan materi pengertian dari katarak. Baiklah, langsung saja. Pengertian katarak. Katarak adalah kekeruhan pada lensa yang menyebabkan gangguan penglihatan. Katarak adalah penyebab paling umum kehilangan penglihatan pada orang berusia di atas 50 tahun dan merupakan penyebab utama kebutaan di dunia. Katarak adalah setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat dehidrasi atau penambahan cairan lensa, denaturasi protein lensa atau akibat keduanya. Biasanya mengenai kedua mata dan berjalan progresif. Baik, untuk teman-teman, apakah slide-nya terlihat? Enggak ganti. Belum. Nggak ada, Vi, nggak jalan. Masih nggak jalan? Belum, Ren, belum jalan. Enggak jalan. Oke, diulang ya. Bersama kita main. Udah kelihatan? Coba di next. Coba ya, baru mau ngomong. Udah belum? Belum. Enggak Belum. jalan. Nih, jalan. Udah. Oke. Baik, kepada kelompok 1, silahkan diteruskan untuk presentasinya. Perkenalkan, nama saya Dipa Ilmi Paujan. Saya akan meneruskan materi tentang katarak. Nah, di sini ada etiologi katarak. Berikut beberapa faktor penyebab etiologi pada katarak. Yang pertama ada usia. Usia sangat mempengaruhi katarak karena penuaan ini menyebabkan lensa mata menjadi keras dan keruh. Umumnya katarak ini terjadi pada usia 50 tahun. Terus yang kedua, trauma mata. Trauma mata ini terjadi pada semua usia atau pada semua umur.
trauma ini diakibatkan atau cedera ini diakibatkan mata terjadinya erosi epitel pada lensa. Keadaan ini dapat terjadi hidrasi korteks hingga lensa mencembung dan mengeruh. Yang ketiga ada DM atau diabetes mellitus. DM ini sangat mempengaruhi terjadinya katarak. Pembentukan katarak melalui ini terjadi karena kelebihan kadar sorbitol atau gula yang terbentuk dari glukosa. Yang keempat itu ada hipertensi. Terus yang kelima genetika atau keturunan. Faktor ini merupakan salah satu faktor menyebabkan terjadinya katarak. Sebab beberapa kelainan genetik yang diturunkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Seperti kromosom mampu mempengaruhi kualitas lensa mata sehingga dapat memicu katarak. Yang keenam, merokok. Nah, bagi yang sering merokok, ini bisa menjadi terjadinya katarak. Merokok dapat mempengaruhi sel-sel lensa melalui oksidasi. Merokok dapat menyebabkan akumulasi logam berat seperti kadium dalam lensa sehingga dapat memicu katarak. Yang ketujuh, alkohol. Meminum alkohol secara berlebihan dapat memicu katarak. Alkohol ini dapat mengganggu homeostatis kalsium dalam lensa dan mengakibatkan proses seperti kerusakan membran sehingga dapat memicu katarak. Yang terakhir, nomor 8, radiasi ultraviolet. Radiasi sinar ultraviolet pada siang hari cukup tinggi dan paparannya untuk jangka waktu lama dapat menjadi pemicu katarak. Sebab sinar ini mampu merusak jaringan mata, dapat merusak saraf, penglihatan serta makula dan dapat merusak bagian lensa dan kornea. Alat kata pandangan awan atau asap. Yang kedua, ada lingkaran putih saat memandang sinar. Yang ketiga, membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas. Yang keempat, sulit untuk melihat pada malam hari. Yang kelima, penglihatan semakin blur walaupun sudah berganti-ganti ukuran kacamata. Yang keenam, sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena ketidaknyamanan. Yang ketujuh, mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Yang kedelapan, penglihatan ganda. Dan yang terakhir, yang kesembilan, warna memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan ganda jika melihat dengan satu mata. Patofisiologi katarak. Pada teori hidrasi, yaitu terjadi kegagalan mekanisme pompa aktif pada epitel lensa yang berada subkapsular anterior, sehingga air tidak dapat dikeluarkan dari lensa. Bertambahnya tekanan osmotik, maka menyebabkan kekeruhan lensa. Pada teori skeloris, pada lensa manula, serabut kolagen semakin bertambah, sehingga terjadi pemadatan serabut kolagen di tengah, menyebabkan sklerosis skeloris nukleus lensa. Baik, selanjutnya.
Untuk teman-teman kelompok 1, selanjutnya. Katarak. Pembedahan dilakukan bila tajam penglihatan sudah menurun sedemikian rupa sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari, atau bila telah menimbulkan penyulit seperti glaukoma dan uveitis. Dalam bedah katarak, lensa diangkat dari mata atau ekstraksi lensa dengan prosedur intrakapsular dan ekstrakapsular. Ekstraksi yang jarang lagi melalui insisi limbus superior 140 sampai 1600. Pada ekstraksi ekstrakapsular juga dilakukan insisi limbus superior. Bagian anterior kapsul dipotong dan dua-dua diangkat. Nukleus diekstrasi dan korteks lensa dibuang dari mata dengan irigasi dan aspirasi atau tanpa aspirasi sehingga menyisakan kapsul posterior. Vakufragmentasi dan vakuemulsifikasi dengan irigasi atau aspirasi atau keduanya adalah teknik ekstrakapsular yang menggunakan getaran-getaran ultrasonik untuk mengangkat nukleus dan korteks melalui insisi lumbus yang kecil ukuran 2-5 mm, sehingga mempermudah penyembuhan luka pasca operasi. Teknik ini kurang bermanfaat pada katarak senilis yang padat dan keuntungan insisi lumbus yang kecil agak berkurang jika dimasukkan lensa intraokular. Pada beberapa tahun silam, operasi katarak ekstrakapsular telah menggantikan prosedur intrakapsular sebagai jenis bedah katarak yang paling sering. Alasan utamanya adalah bahwa apabila kapsul posterior utuh, ahli bedah dapat memasukkan lensa intraokular ke dalam kamera posterior. Insiden komplikasi pasca operasi seperti absio retina dan edema makula lebih kecil bila kapsul posteriornya utuh. Jika digunakan teknik insisi kecil, maka penyembuhan pasca operasi biasanya lebih pendek. Pasien dapat bebas rawat jalan pada hari operasi itu juga, tetapi dianjurkan untuk bergerak dengan hati-hati dan menghindari peregangan atau mengangkat benda berat selama sekitar 1 bulan. Matanya dapat dibalut selama beberapa hari, tetapi kalau matanya terasa nyaman, balutan dapat dibuang pada hari pertama pasca operasi dan matanya dilindungi dengan kacamata. Perlindungan pada malam hari dengan pelindung logam diperlukan selama beberapa minggu. Kacamata sementara dapat digunakan beberapa hari setelah operasi, tetapi biasanya pasien melihat 23 dengan cukup baik melalui lensa intraokular sambil menantikan kacamata permanen. Komplikasi pada katarak. Komplikasi selama operasi. 1. Pendangkalan kamera okuli anterior. Pada saat operasi katarak, pendangkalan kamera okuli anterior atau KOA dapat terjadi karena cairan yang masuk ke KOA tidak cukup. Dapat kebocoran melalui insis yang terlalu besar, tekanan dari luar bola mata, tekanan vitreous positif, efusi suprakoroid atau perdarahan suprakoroid. Jika saat operasi ditemukan pendangkalan KOA, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi aspirasi, meninggikan botol cairan infus, dan mengecek insisi. Untuk pasien obesitas, sebaiknya diposisikan anti-Trendelenburg. Dua, posterior kapsul Ruputer atau PCR. PCR dengan atau tanpa vitreous loss adalah komplikasi intraoperatif yang sering terjadi. Studi di Hawaii menyatakan bahwa 0,68% pasien mengalami PCR.
dan vitreous loss selama prosedur vakuumemulsifikasi. Beberapa faktor resiko PCR adalah meiosis, KOA dangkal, pseudoexfoliasi, floppy, iris syndrome, dan zonulopati. Apabila terjadi PCR, sebaiknya lakukan vitrekomi anterior untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. 11 PCR berhubungan dengan peningkatan risiko kistoid, makular edema, ablasio retina, uveitis, glaukoma, dislokasi lio, dan endoftalmitis postoperatif katarak. Tiga, nukleus drop. Salah satu komplikasi teknik vakuumemulsifikasi yang paling ditakutkan adalah nukleus drop, yaitu jatuhnya seluruh atau bagian nukleus lensa ke dalam rongga vitreous. Jika hal ini tidak ditanggapi dengan baik, lensa yang tertinggi dapat menyebabkan peradangan intraokular berat, dekompensasi endotel, glaukoma sekunder, ablasio retina, nyeri, bahkan kebutaan. Sebuah studi di Malaysia melaporkan insiden nukleus drop pasca vakuumemulsifikasi sebesar 1,84%. Faktor resiko nukleus drop meliputi katarak yang keras, katarak polar posterior, miopia tinggi, dan mata dengan riwayat vitrekomi. Komplikasi katarak setelah operasi. 1. Edema kornea. Edema stromal atau epitelial dapat terjadi segera setelah operasi katarak. Kombinasi dari trauma mekanik waktu operasi yang lama, trauma kimia, radang, atau peningkat tekanan intraokular dapat menyebabkan edema kornea. Pada umumnya, edema akan hilang dalam 4-6 minggu. Jika kornea tepi masih jernih, maka edema kornea akan menghilang. Edema kornea yang menetap sampai lebih dari 3 bulan biasanya membutuhkan keratoplasti tembus. Dua, perdarahan. Komplikasi perdarahan pasca operasi katarak antara lain perdarahan retrobulbar, perdarahan atau efusi suprakoroid, dan hifema. Pada pasien-pasien dengan terapi antikoagulan atau antiplatet, risiko perdarahan suprakoroid dan efusi suprakoroid tidak meningkat. Sebagai tambahan, penelitian lain membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan risiko perdarahan antara kelompok yang menghentikan dan yang melanjutkan terapi antikoagulan sebelum operasi katarak. 3. Glaukoma sekunder. Bahan viskoelastik hyaluronat yang tertinggi dalam KOA pasca operasi katarak dapat meningkatkan tekanan intraokular atau TIO. Peningkatan TIO ringan bisa terjadi 4-6 jam setelah operasi. Umumnya dapat hilang sendiri dan tidak memerlukan terapi anti glaukoma. Sebaliknya, jika peningkatan TIO menetap, diperlukan terapi anti glaukoma. Next.
Pre-anestesi katarak. Pre-anestesi katarak yang satu persiapan fisik, ada satu status kesehatan fisik secara umum. Status kesehatan meliputi identitas klien, riwayat penyakit seperti kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik lengkap, vitalisasi antara lain status hemodinamika, kardiovaskuler, pernapasan, fungsi ginjal dan hepatik dan lain-lain. Ada B, status nutrisi. Kebutuhan nutrisi ditentukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan, lingkar lengan atas, kadar protein darah. Segala bentuk definisi nutrisi harus dikoreksi sebelum pembedahan. Ada C, pencukuran daerah operasi. Pencukuran pada daerah operasi ditunjukkan untuk menghindari terjadi infeksi pada daerah yang dilakukan pembedahan. Karena rambut yang tidak dicukur dapat menjadi tempat bersembunyi kuman dan mengganggu penghambatan proses penyembuhan perawatan luka. D, keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan elektrolit. Balance cairan perlu diperhatikan dalam kaitan dengan input dan output cairan. Demikian juga kadar elektrolit serum harus berada dalam rentang normal. Keseimbangan cairan dan elektrolit terkait erat dengan fungsi ginjal, di mana ginjal berfungsi mengatur mekanisme asam basa dan ekskresi metabolik. Jika fungsi ginjal baik, maka operasi dapat dilakukan dengan baik. 2. Persiapan penunjang. Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan radiologi, laboratorium, serum, dan urin maupun pemeriksaan lain seperti EKG dan lain-lain. Pemeriksaan status anestesi, pemeriksaan status fisik untuk pembiusan perlu dilakukan untuk keselamatan klien selama pembedahan. Sebelum dilakukan anestesi, klien dilakukan pemeriksaan status fisik untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap diri klien. Pada intraanestesi katarak, melakukan asesmen induksi seperti A. Tingkat kesadaran pasien, B. Tekanan darah, C. Frekuensi pernafasan, D. Patensi jalan nafas, E. Suhu. Dalam suhu meliputi seperti mencuci tangan, mengenakan APD, kemudian memberikan bius pada mata menggunakan anestesi lokal dengan menyuntikkan obat bius di area sekitar mata atau dengan menggunakan obat tetes mata seperti anestesi topikal. Lidocaine merupakan jenis obat anestesi lokal yang paling umum digunakan untuk prosedur yang memakan waktu lebih lama. Dipergunakan bupivacaine, tetrasen hidroklorida atau tetraken merupakan obat anestesi topikal yang cara kerja pendek. Memantau tanda-tanda vital dilakukan setiap 3 atau 5 menit sekali, meliputi saturasi oksigen, tekanan darah, dan suhu tubuh. Kemudian memantau perdarahan, mengantarkan pasien ke Oke, kepada kelompok 1, silakan dilanjutkan presentasinya.
Untuk perawatan pasca operasi katarak yang dilakukan meliputi 1. Mengkaji pengetahuan pasien serta keluarga tentang kemampuan pasien untuk mengganti perban dan melakukan tetes mata secara pribadi. Kedua, jika tidak mampu keluarga pasien tersebut ikut membantu untuk melakukan perawatan mata pasien pasca bedah dengan cara meneteskan obat serta memberi salep pada mata. Ketiga, jika pasien atau keluarga belum mengerti tentang cara perawatan, maka akan diberikan pendidikan kesehatan tentang perawat mata di rumah dan menganjurkan ganti perban mata tiap hari selama 1 minggu. Keempat, memberikan obat tetes mata salep mata 3 kali sehari. Kelima, saat mandi usahakan agar tidak membasahi mata atau perban selama 2 minggu. Keenam, saat beraktivitas sehari-hari tidak menyentuh dan menggosok mata dengan tangan. Yang terakhir, tidak membungkukkan badan ruku sujud selama 2 minggu. Selanjutnya ada monitoring maintenance, yaitu kontrol pasca bedah katarak. Pemeriksaan pasca operasi harus dilakukan untuk memastikan deteksi dini dan pengelolaan komplikasi yang cepat untuk mengoptimalkan hasil akhir operasi katarak. American Academy of Ophthalmology merekomendasikan kunjungan hari pertama pasca operasi atau POD1 harus dilakukan pada pasien monokular setelah operasi dengan adanya komplikasi intraoperatif atau pada pasien yang berisiko tinggi terjadi komplikasi pasca operasi segera, seperti peningkatan tekanan intraokular atau IOP. Pasien tanpa risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi pasca kontrol lanjutan pasca operasi dapat dijadwalkan dalam waktu 48 jam. Selanjutnya, ada penggunaan antibiotik. Antibiotik profilaksis adalah tindakan pencegahan infeksi pasca operasi yang paling umum dilakukan. Variasi yang luas terdapat pada jenis agen antibiotik yang digunakan, misalnya fluoroquinolone, aminoglikosida, cefalosporin, dan chloramphenicol. Rute pemberian antibiotik seperti topikal, intraokular, subkonjungtival, dan oral. Dan waktu pemberian antibiotik seperti preoperasi, intraoperatif, perioperatif, dan pasca operasi. Bakteri penyebab paling umum adalah spesies gram positif, seperti Streptococcus viridans atau Staphylococcus aureus. Bakteri gram negatif seperti Pseudomonas atau Haemophilus lebih jarang ditemukan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materi tentang katarak dengan sangat baik. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab, namun pertanyaan dibatasi menjadi 3 pertanyaan, dan pertanyaan akan ditampung dulu oleh kelompok 1, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya mengenai presentasi dari kelompok 1? Dipersilahkan untuk bertanya. Saya ingin nanya. Baik, Sandi Saputra, dipersilahkan. Baik, saya ingin menanya. Untuk penyakit katarak itu kan biasanya lebih sering terkena pada penderita lansia. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini ada lansia yang memiliki penderita diabetes yang mengalami gangguan penglihatan nih pada salah satu matanya, di mana salah satu matanya itu tuh udah nggak bisa melihat dengan jelas, seperti kayak ada kabut putihnya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasinya atau cara mengatasi untuk seperti menghilangkan kabut putih itu. Kemudian kalaupun tidak ada cara untuk mengobati, apakah masih ada cara untuk mencegah agar gangguan penglihatannya itu tidak bertambah buruk? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sandi Saputra, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, dan untuk kelompok 1 jangan lupa ditampung ya pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya di sini akan izin bertanya. Pertanyaan singkat saja. Pertanyaannya yaitu, apakah penyakit katarak dapat dicegah dan
apabila bisa, bagaimana cara mencegah penyakit katarak tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Risma untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada? Saya ingin bertanya, Baik, silakan. perkenalkan saya Rena Fitri, ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwa fakofragmentasi dan fakoemulsifikasi dengan irigasi atau aspirasi atau keduanya adalah teknik ekstrakapsular yang menggunakan getaran-getaran ultrasonik untuk mengangkat nukleus dan korteks melalui insisi lumbus yang kecil sehingga mempermudah penyembuhan luka pasca operasi. Tapi teknik ini kurang bermanfaat pada katarak senilis yang padat dan keuntungan insisi lumbus yang kecil agak berkurang jika dimasukkan lensa intraokuler. Nah, mengapa kedua teknik tersebut kurang bermanfaat pada katarak senilis ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rena. Apakah bisa dipahami pertanyaannya untuk kelompok 1? Bisa. Bisa. Oke, baik. Sudah ditampung ya. Sekarang kita berlanjut untuk kelompok 2 dengan judul tonsilektomi. Kepada kelompok 2, apakah sudah siap? Siap. Jika sudah siap, silahkan share screen dan untuk waktu dan tempat dipersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk Rena, Ya, sebentar. bentar ya. Lagi di share. Oke, Mas Andi. Oke, untuk kelompok 2 dipersilahkan mempresentasikan hasil kerja. Mbak Vivi. Baik, di sini saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan sedikit mengenai tentang asuhan keperawatan pada pembedahan umum mengenai penyakit tonsilektomi. Next. Sudah terlihat belum? Belum. Untuk definisi. Hilang. Malah hilang. Oke. Untuk pengertian atau definisi tonsilektomi ini adalah peradangan tonsil palatin yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Penyebaran infeksi melalui udara atau airborne droplets, tangan, dan ciuman dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak, menurut Ringo 2019. Dan untuk tonsilitis ini ada 2 tonsilitis, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis kronis. Untuk tonsilitis akut itu merupakan peradangan pada tonsil yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang terjadi dalam waktu kurang dari 3 minggu, menurut Ramadan 2018. Kemudian untuk tonsilitis kronis itu merupakan kondisi di mana terjadi pembesaran tonsil disertai dengan serangan infeksi yang berulang-ulang, menurut Nizar 2019. Next. Dan untuk etiologi atau penyebab tonsilitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus atau infeksi virus. Tonsil ini berfungsi membantu menyerang bakteri dan mikroorganisme sehingga sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi, kemudian tonsil bisa dikalahkan oleh bakteri maupun virus sehingga membengkak dan meradang, menyebabkan tonsilitis.
Kemudian hal-hal yang dapat memicu peradangan pada tonsil adalah seringnya kuman masuk ke dalam mulut bersama makanan atau minuman. Itu menurut Manurung 2016. Kemudian tonsilitis berhubungan juga dengan infeksi mononukleosis virus yang paling umum adalah EBV yang terjadi pada 50% anak-anak menurut Alotoibi 2018. Next. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu tanda dan gejala tonsilitis menurut Smeltzer 2011 itu seperti demam mendadak, nyeri tenggorokan, ngorok, dan kesulitan menelan. Suhu tubuh naik sampai 400 Celcius, rasa gatal atau sering di tenggorokan, lesu, nyeri sendi, odinofagia atau nyeri menelan. Next. Dan ini patofisiologi dan patogenesis yang akan dibacakan oleh Risma. Baik, selanjutnya yaitu patofisiologi dan patogenesis. Tonsil merupakan salah satu pertahanan tubuh terdepan, antigen yang berasal dari inhalasi maupun ingestan. Dengan mudah masuk ke dalam tonsil sehingga terjadi perlawanan tubuh dan bisa menyebabkan peradangan oleh virus yang tumbuh di membran mukosa kemudian terbentuk fokus infeksi. Keadaan ini akan semakin berat jika daya tahan tubuh penderita menurun akibat peradangan virus sebelumnya. Tonsilitis akut yang disebabkan oleh bakteri disebut peradangan lokal primer. Setelah terjadi serangan tonsilitis akut, tonsilitis akan sembuh atau bahkan tidak dapat kembali sehat seperti semula. Kemudian, secara patofisiologi terdapat peradangan dari jaringan pada tonsil dengan adanya kumpulan leukosit, sel epitel yang mudah mati, dan bakteri patogen dalam kripta. Fase-fase patofisiologis tersebut ialah yang pertama ada peradangan biasa daerah tonsil saja, yang kedua pembentukan ekstradudat, yang ketiga ada selulitis tonsil, yang keempat ada pembentukan abses peritonsiler, dan yang kelima ada nekrosis jaringan. Next. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Pemberian tata laksana berbeda-beda setiap kategori tonsilitis sebagai berikut. Yang pertama, tonsilis akut. Tonsilis akut itu terbagi menjadi tonsilis viral. Pada umumnya, penderita dengan tonsilis akut serta demam sebaiknya lirah baring, pemberian cairan adekuat, dan diet. Menurut Adam 2012, analgesik dan antivirus diberikan jika gejala berat. Yang kedua yaitu tonsilitis bakterial. Antibiotik aspektrum luas seperti penisilin, entrisolin, atripiretik, dan obat kumur yang mengandung desinfektan. Yang ketiga yaitu tonsilitis membranosa yang terdiri dari tonsilitis difteri. Antidifteri serum atau ADS diberikan segera tanpa menunggu hasil kultur dengan dosis 20.000 sampai 100.000 unit tergantung dari umur dan beratnya penyakit. Antibiotik penisilin atau entritromisin 25 sampai 50 gram per kilogram berat badan dibagi dalam 3 dosis selama 14 hari. Kortikosteroid 1,2 mg per kilogram berat badan per hari. Antipiretik untuk simotris pasien harus diisolasi karena penyakit ini dapat menular. Pasien istirahat di tempat tidur selama 2-3 minggu. Yang keempat, yaitu tonsilitis kronik. Tonsilitis kronis, pengobatan pasti untuk tonsilis kronis, pembedahan, penanganan katan tonsil. Tindakan ini dilakukan pada kasus-kasus di mana penaktalaksanaan medis atau yang lebih konservatif gagal untuk meningkatkan gejala-gejala. Penaktalasaan medis termaksud pemberian penisilin yang lama, irigasi tenggorokan sehari-hari, dan usaha untuk membersihkan kripta tonsilitas dengan alat irigasi gigi atau oral. Indikasi dilakukannya tonsilektomi sebagai berikut menurut Adam 2012. Yang pertama, timbulnya korpulomenale karena obstruksi jalan napas yang kronis. Yang kedua, hipertrofi tonisil atau adrenalin dengan sindroma apnea waktu tidur. Yang terakhir yaitu hipertrofi
berlebihan yang menyebabkan disfagia dengan penurunan berat badan penyerta. Selanjutnya. Kontraindikasi. Infeksi pernapasan bagian atas yang berulang, infeksi sistemik atau kronis, demam yang tidak diketahui penyebabnya, pembesaran tonsil tanpa gejala-gejala obstruksi, rinitis alergika, asma, diskrasia darah, ketidakmampuan yang ulnar atau kegagalan untuk tumbuh. Next. Timbulnya timbulnya korpol munale karena obstruksi jalan napas yang kronis, hipertrofi tonsil atau adenoid dengan sindroma antia waktu tidur, hipertrofi berlebihan yang menyebabkan disfagia dengan penurunan berat badan penyerta, biopsi eksisi yang dicurigai keganasan limfoma, abses peritonsilaris berulang atau abses yang meluas pada ruang jaringan sekitarnya. Lalu ada komplikasi. Menurut tinjauan dari literatur, Blackmon, perintosilar adalah komplikasi yang utama dari tonsilitas dan 2,4% dari keadaan tersebut, sedangkan penyakit jantung menyumbangkan 33,33% dari komplikasi dalam penelitian kami. Penyakit jantung yang paling umum dengan presentasi sebanyak 40%. Komplikasi lain dalam penelitian lain juga termasuk selulitis cervix sebanyak 13,33%. Abses parafaringeal sebanyak 6,67%, dan sepsis sebanyak 6,67%. Menurut Haidara dan Sibit tahun 2019. Sedangkan pada anak sering menimbulkan komplikasi otitis media akut, sinusitis, abses peritonsil, abses parafaring, bronkitis, glomerulu, nefritis akut, miokarditis, artritis, serta septikemia. Kelumpuhan otot, palatumole, terus otot mata, otot faring, otot laring, serta otot pernafasan juga dapat terjadi pada tonsilitis difteri. Menurut Rusmarjono dan Supardi. Oke, baik, terima kasih. Itu ada tulisan mahasiswa yang banyak bertanya siap ditembak. Oke. Baik, kepada kelompok 1 dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya mengenai materi tonsilektomi dari kelompok 2, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya Anan Farida, izin bertanya untuk kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa nyeri sendi bisa menyebabkan tonsilektomi? Terus bagaimana urutan-urutannya sehingga tonsilektomi itu bisa disebabkan oleh nyeri sendi? Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, maksudnya gini, gimana tonsilektomi itu bisa berpengaruh kepada nyeri sendi gitu. Pokoknya ini ya perjalanannya, patofisiologinya, begitu, An? Ini maksudnya tuh gini, kenapa sih nyeri sendi itu tuh bisa menyebabkan tonsilektomi? Nah, terus itu urutannya tuh bagaimana? Perjalanannya tuh gimana? Perjalanannya kan? Iya. Oke, bisa dipahami ya kelompok
2 mengenai pertanyaannya? Halo kelompok 2, bisa dipahami pertanyaannya? Iya, bisa. Bisa. Oke. Tapi ini yang Terima ditanyakan, kasih, maaf, ini yang ditanyakan tonsilektomi kan? Bukan tonsilitis. Iya, tonsilektomi. Oke. Terima kasih An atas pertanyaannya. Iya, sama-sama Mbak Vivi. Mari kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah ada yang ditanyakan? Iya, ada. Persilakan Aida. Ya, saya Aida Mulia Sofiana ingin bertanya kepada kelompok 2. Dalam slide 1 kan dijelaskan penyebaran infeksi dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak. Pertanyaannya, mengapa penyebaran virus lebih rentan terjadi pada anak dan apa saja faktor-faktor yang mendasarinya? Seperti itu. Oke, sinyal. Tunggu sebentar, teman-teman. Halo Aida, bisa diulangi pertanyaannya? Karena tadi macet-macet terkendala sinyal. Iya, begini. Dalam slide 1 kan dijelaskan penyebaran infeksi dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak. Pertanyaannya, mengapa penyebaran virus lebih rentan terjadi pada anak? Apa saja faktor-faktor yang mendasarinya? Oke, terima kasih Aida atas pertanyaannya. Bisa dipahami ya untuk kelompok 2? Ya, bisa. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Saya ingin bertanya. Oke, silahkan, Manda. Ya, perkenalkan saya Dipa Amanda. Di sini saya akan bertanya. Kan tonsilitis itu paling sering disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan tonsilitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri? Terima kasih. Oke, terima kasih, Manda. Oke, ditampung dulu pertanyaan untuk kelompok 2. Kita beralih ke pertanyaan kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Kepada kelompok 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah disebutkan. Kepada yang menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Sandi, yaitu tentang lansia penderita diabetes yang mengalami gangguan penglihatan pada salah satu matanya, di mana salah satu matanya itu sudah tidak dapat melihat dengan jelas atau seperti kabut putih. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Kalaupun tidak ada cara untuk mengobati, apakah masih ada cara untuk mencegah agar gangguan penglihatannya tidak bertambah buruk? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi. Pada mata yang mengalami katarak, pada mata yang mengalami katarak, pandangan seolah-olah seperti tertutup, kabut, dan seringkali disertai gejala mata berair. National Institute of Diabetes menjelaskan bahwa komplikasi diabetes yang menyebabkan katarak terjadi karena penumpukan gula darah atau sorbitol pada lensa mata. Untuk metode penyembuhannya yang dapat dilakukan untuk mengobati katarak adalah pengangkatan lensa yang pada di mata. Nantinya lensa yang mengalami katarak tersebut diganti dengan lensa implan. Prosedur menjalani pengangkatan lensa cenderung aman dan hanya membutuhkan waktu 1 hari. Untuk mencegah katarak pada pengidap diabetes. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan mata secara teratur untuk mendeteksi katarak dan masalah mata pada tahap awal. Yang kedua yaitu menjaga berat badan ideal dengan rutin berolahraga. Yang ketiga yaitu mengurangi asupan kalori dari makanan berlemak dan bergula tinggi. Dan yang terakhir yaitu ubah pola makan menjadi lebih sehat dengan banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Terima kasih. Oke, terima kasih An. Apakah jawabannya bisa dipahami dari kelompok 2?
Bisa. Oke, jadi kesimpulannya Terima pada kasih. orang yang terkena Intan. diabetes dan penyakit katarak bisa diobati ya dengan operasi penggantian implan di mata. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudari Risma. Dipersilahkan. Ya, saya Destiara di sini akan menjawab pertanyaan dari Risma. Pertanyaannya, apakah penyakit katarak dapat dicegah? Jawabannya, penyakit katarak dapat dicegah. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, lakukan pemeriksaan mata secara teratur. Pemeriksaan mata dapat membantu mendeteksi katarak dan masalah mata lainnya di tahap paling awal sebelum terlambat. Yang kedua, berhenti merokok. Merokok bukan hanya buruk untuk jantung dan paru-paru, tapi juga mata. Yang ketiga, pilih makanan sehat. Banyak buah dan sayur yang mengandung antioksidan dan untuk membantu kesehatan mata. Aneka makanan yang mengandung vitamin C dan E mungkin bisa membantu mencegah katarak. Yang keempat, diet sehat. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa diet sehat yang kaya vitamin dan mineral dikaitkan dengan penurunan resiko katarak. Yang kelima, memakai kacamata hitam. Sinar UV ternyata berkontribusi pada perkembangan katarak. Kenakan kacamata hitam yang menghalangi sinar UVB saat Anda berada di luar ruangan. Yang keenam, kurangi penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko katarak. Yang terakhir, cek gula darah. Jika Anda memiliki diabetes, maka sangat penting untuk menjaga gula darah Anda tetap terkontrol. Terima kasih. Baik, terima kasih Destiara. Apakah bisa dipahami jawaban dari kelompok 1? Ya, bisa. Terima kasih, Destiara. Bisa, terima kasih. Oke, jadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, apakah sudah ada jawabannya untuk kelompok 1? Dipersilahkan untuk kelompok 1. Akan menjawab pertanyaan dari Rena. Inti pertanyaannya tadi, teknik vakogramentasi dan vakoemulsifikasi atau teknik ekstrakapsular mengapa kurang bermanfaat atau kurang efektif pada katarak sinilis, begitu? Iya. Ya, jadi jawabannya, pengenalan sedikit ya. Teknik ekstrakapsular yaitu teknik yang dilakukan dengan mengangkat satu lensa mata secara utuh dan menyisipkan kapsul belakang lensa untuk menjadi tempat pemasangan lensa buatan. Teknik ekstrakapsular biasanya digunakan jika katarak terbentuk cukup padat sehingga tidak bisa dihancurkan. Pada beberapa tahun silam, operasi katarak ekstrakapsular telah menggantikan prosedur intrakapsular sebagai jenis bedah katarak yang paling sering. Alasan utamanya adalah bahwa apabila kapsul posterior utuh, ahli bedah dapat memasukkan lensa intraokular ke dalam kamera posterior. Insiden komplikasi pasca operasi seperti abasio retina dan edema makula lebih kecil bila kapsul posteriornya utuh. Jadi intinya adalah teknik ini itu teknik dengan cara mengangkat satu lensa mata secara utuh. Dan kenapa kurang efektif? Ya karena alasannya adalah dapat menyebabkan komplikasi seperti abasio retina dan edema makula. Abasio retina itu sendiri adalah kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi alisnya yang bisa membuat mata buta secara permanen. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagaimana Saudari Rena? Apakah bisa dipahami jawaban dari Saudari Aida? Iya, sudah. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Singkat, jelas, dapat dipahami. Oke, kita berlanjut ke kelompok kedua yang tadi sudah diberikan pertanyaan. Apakah sudah siap untuk menjawab? Siap. Baik, kepada penjawab dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodian Sani. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Aida. Pertanyaannya, penyebaran infeksi dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak-anak. Mengapa penyebaran virus lebih rentan terjadi pada anak? Dan apa saja faktor-faktor yang mendasarinya? Kan tonsil itu merupakan salah satu pertahanan tubuh terdepan. Antigen yang berasal dari inhalasi maupun ingestan
dengan mudah masuk ke dalam tonsil hingga terjadi perlawanan tubuh dan bisa menyebabkan peradangan oleh virus yang tumbuh oleh membran mukosa. Kemudian terbentuk fokus infeksi. Keadaan ini akan semakin berat jika daya tahan tubuh penderita menurun akibat peradangan virus sebelumnya. Sedangkan pada anak-anak dari segi imun saja lebih lemah daripada orang dewasa. Jadi penyakit tonsilitis ini lebih banyak menyerang anak-anak, atau imunnya anak itu lebih lemah daripada orang dewasa sehingga anak-anak itu lebih rentan terkena penyakit ini. Apakah ada yang ingin diperjelas lagi mengenai pertanyaannya Aida? Cukup. Nah, imunnya lebih rendah ya. Begitu ya, Sani ya? Lebih lemah. Ya itu maksudnya. Oke, terima kasih Sani atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Apa sudah ada jawaban? Kepada penjawab kedua dipersilakan. Oke, untuk jawaban yang kedua, apa sudah ada jawaban? Nah, halo kelompok 2. Apakah sudah ada jawaban untuk pertanyaan kedua? Sudah. Sabar, lagi anaknya nggak tahu kemana. Sudah ada. Pertanyaan dari Ayo, siapa yang menjawab kelompok 2 tadi? Ayo, jawab. Ayo, buruan. Dijawab, jangan sampai enggak. Oke, kepada penjawab soal kedua dipersilahkan. Sabar, ini orangnya kemana pula? Nurwahyuni. Oh, Nurwahyuni. Mana? Oke, kita mempersingkat waktu, kita loncat ke pertanyaan ketiga saja ya. Apakah pertanyaan ketiga sudah ada jawabannya? Untuk yang ketiga itu yang tonsilitis, kan bisa pertanyaan dari Manda ya? Ya. Iya, betul. Bisa dijawab yang sudah ada jawabannya dulu untuk mempersingkat waktu kita. Ya, di sini Risma, saya mau langsung menjawab ya. Langsung jawab aja, Risma. Oh, Oke, kepada yang menjawab, silakan. Ya, kan tadi mau ini perbedaannya ya, perbedaan antara tonsilitis yang disebabkan oleh virus dan tonsilitis yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya bisa dilihat dari gejala umum tonsilitisnya, kayak seperti yang pertama, periksa hidung yang beringus. Apabila tonsilitis disebabkan virus, hidung mungkin beringus atau meler. Tonsilitis yang disebabkan virus dan bakteri biasanya akan membuat badan terasa tidak enak dan demam, tapi suhu demam biasanya lebih rendah sekitar 38 derajat Celcius jika penyakit disebabkan virus dibandingkan akibat bakteri. Kalau bakteri sekitar 39 derajat Celcius. Lalu perhatikan batuk-batuk. Tonsilitis yang disebabkan bakteri dan virus akan menyebabkan batuk-batuk, tetapi suara batuk yang serak biasanya disebabkan oleh virus. Batuk-batuk yang berubahnya suara dapat diakibatkan laringitis, yaitu penyakit akibat virus yang muncul bersamaan dengan tonsilitis. Lalu yang terakhir ada perhatikan kondisi badan membaik dalam beberapa hari. Tonsilitis yang disebabkan virus biasanya sembuh atau setidaknya mulai membaik dalam waktu 3-4 hari. Oleh karenanya, jika sudah merasa lebih baik,
3-4 hari, kemungkinan tonsilitis disebabkan oleh virus. Tonsilitis yang disebabkan bakteri dapat berlangsung jauh lebih lama atau bahkan sampai perlu dirawat dengan obat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Rena. Apakah bisa dipahami, Manda? Pertanyaan? Bisa. Baik, jadi yang membedakan tanda gejalanya ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah sudah menemukan jawaban? Pertanyaan kedua dari An bukan ya? Ya, betul. Ya, pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari An, saya sedikit tidak memahami ya. Pertanyaannya itu, mengapa nyeri sendi bisa menyebabkan tonsilektomi? Bagaimana urutan-urutannya sehingga bisa disebabkan oleh nyeri sendi? Seperti itu, Mbak An? Iya. Iya, nah, tak tambahin lah. Jadi tonsilektomi itu kan adalah operasi pengangkatan tonsil atau amandel ya. Jadi operasi ini merupakan operasi THT atau KL yang paling sering dilakukan pada anak-anak. Kemudian kenapa bisa terjadi nyeri sendi? Kenapa nyeri sendi itu bisa menyebabkan tonsilektomi? Karena pada saat operasi atau pada saat operasi itu kan otomatis dimasukin obat bius tuh. Nah, jadi obat bius itulah yang mempengaruhi yang bisa menyebabkan nyeri sendi itu timbul. Nah, untuk proses terjadinya itu saya masih belum paham. Sabar ya, guys. Tadi udah kejawab kan ya? Udah. Aku paham maksudnya itu efek dari obat biusnya itu yang membuat dia nyeri sendi, begitu kan? Iya, tapi pertanyaannya itu mengapa nyeri sendi bisa menyebabkan tonsilektomi? Yang aku tangkap itu kebalik gitu. Kebalik. Iya, mengapa tonsilektomi dapat nyeri sendi? Bisa menyebabkan Ya. nyeri sendi. Jadi karena dari pembiusan, obat bius begitu itu kan? sendiri. Iya, benar, Mbak Ya, Vivi. oke. Terima kasih, Mas Andi. Baik. Sama-sama, Mbak Vivi. Sudah dapat dipahami ya, An? Oke. Karena kita sudah selesai melakukan presentasi untuk kelompok 1 dan 2, kita kasih hapus dulu dong untuk kelas kita tercinta. Hapus dulu. Prok. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan kami selaku mahasiswa Prodi D4 Anestesiologi kelas 4 saya mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bye semuanya. Nice.